Awal cerita saya diajak oleh teman saya di acara makan-makan atau acara fun katanya. Di sana saya dikenalkan teman-teman lainnya dan saya setelah itu diajak ke komunitas mereka kemudian ternyata diajak ke gereja. Sebut saja gereja X. Di sini awalnya saya sangat diperhatikan. Kemudian setelah itu saya aktif dalam gereja tersebut dan saya terlibat dalam pelayanan. Semakin lama saya tidak cuma pelayanan, tetapi saya menjadi calon leader untuk sebuah komunitas dalam gereja tersebut. Saya ikut semua pengajaran dan kelas-kelas yang diadakan di gereja itu. Sampai saat saya dipercayai untuk menjadi koordinator dari komunitas gereja itu, saya diberikan doktrin harus berani mati buat visi dan misi gereja yang ada. Tiap waktu saya meeting leader dan juga didoktrin untuk menjangkau jiwa. Awalnya saya sangat antusias sekali untuk mencari jiwa dan saya berusaha mencapai target jiwa sesuai yang pendeta saya inginkan. Bahkan terkadang waktu saya habis untuk gereja dan mencapai target dari visi misi gereja, sampai-sampai target dari pekerjaan saya sendiri terlupakan dan tidak terurus demi untuk visi misi gereja. Saya selalu siap sedia kapanpun pemimpin atau pendeta saya kontak untuk meeting atau pelayanan, saya akan langsung datang dan melaksanakan. Sampai suatu saat saya mengalami masalah dalam kehidupan saya dan saya bingung harus bagaimana, tetapi dari pendeta saya cuma bilang harus tetap semangat pelayanan dan belajar doa sendiri karena sudah jadi leader. Padahal walau saya leader saya butuh bimbingan dan pengarahan. Lalu saya coba tetap semangat pelayanan dan ternyata masalah saya tambah besar, kemudian juga saya alami penurunan dalam ekonomi. Saat itu saya kontak pendeta saya lagi untuk ketemuan, tetapi beliau gak ada waktu dan saya WhatsApp saya malah tetap diarahkan untuk tetap semangat melayani dan jangkau jiwa, penuhi target buat visi misi gereja. Jujur saya bingung karena tidak mendapat arahan dan saya merasa pendeta saya saat ini lebih fokus ke jemaat yang baru dan punya duit lebih banyak. Sampai-sampai kalau saya kontak untuk bertemu selalu melempar ke leader yang lain. Saya merasa sendirian dan agak kecewa karena kalau gereja menyuruh saya siap sedia, saya selalu siap sedia, tapi saat saya butuh arahan saya malah disuruh mandiri. Lalu saya berpikir gereja ini mendoktrin untuk jemaatnya mati buat visi. Nah bener banget, setelah mati buat visi ya sudah, habis itu dibuang atau tidak diurus lagi. Gereja sibuk tantang jemaat yang belum mati buat visi supaya mati untuk visi gereja. Tapi kalau sudah mati ya dianggap seperti mayat, dibiarin saja. Lalu dalam keterpurukan saya bertemu dengan teman di luar gereja saya dan teman saya ini mengenalkan dengan komunitasnya. Di dalam komunitas gereja lain ini walau lebih kecil gerejanya, tetapi lebih bisa menerima saya apa adanya tanpa tuntutan target jiwa dan pelayanan. Semakin nyaman saya di tempat baru, tetapi saat pendeta saya tahu saya ditegur habis-habisan. Lalu saya bilang kalau di tempat baru saya merasakan kasih dan penerimaan. Setelah saya mengungkapkan hal tersebut, langsung pendeta saya tiap hari kontak saya menanyakan kabar. Tapi bagi saya itu hal yang basa-basi dan sudah terlambat. Anehnya setelah saya bilang di tempat baru saya diperhatikan semua full-timer dan leader gereja X ini, langsung semua kontak saya yang awalnya semua cuek jadi sok perhatian semua. Tetapi bagi saya semuanya itu dilakukan tidak dari hati yang tulus.
Kemudian saya bergumul dan berdoa kepada Tuhan dan saya merasa di tempat baru ini bertumbuh rohani. Saya bukan sekedar disuruh pelayanan atau memenuhi target organisasi gereja. Tetapi selama saya bergumul dari pihak gereja X memberi doktrin kalau keluar dari gereja Tuhan gak akan berkati keluarga kami. Dari situ saya juga dengar kalau pindah atau keluar dari gereja X ini akan dimusuhi dan dijauhi. Ternyata sudah banyak yang mengalami. Selama pergumulan mau keluar dari gereja X ini saya stres tingkat tinggi sampai drop kondisi fisik saya. Antara takut dan tertekan oleh pendeta dan program gereja X. Akhirnya saya mendapat keyakinan yang bulat untuk keluar dari gereja X ini. Dan ternyata benar setelah keluar semua teman-teman gereja dan full time juga pendeta gereja X menjauhi saya. Kalau ketemu juga mereka sengaja seperti tidak melihat saya. Tetapi puji Tuhan keputusan saya benar saat ini saya mengalami pertumbuhan di gereja baru. Bahkan yang gereja X bilang saya akan kena kutuk atau gak diberkati kalau keluar itu tidak terjadi. Malah saya saat ini dengan bimbingan gereja baru saya mengalami pemulihan ekonomi dan pekerjaan juga. Yang paling penting saya lebih damai sejahtera dan mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dari saat di gereja lama cuma tahu tentang program dan target acara. Buat teman-teman yuk gunakan akal sehat dan hikmat dalam berkomitmen di sebuah gereja. Jangan lihat karena besarnya gereja itu atau mewah gedungnya, karena terkadang itu menipu kita. Tuhan Yesus memberkati.